Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Delia Putri dengan NIM 2511022022. Saya berasal dari kelas 1BD4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas matematika ekonomi dan keuangan mengenai riba dalam penggunaan barang gadai oleh pihak kreditur atau pemberi pinjaman. Riba menurut bahasa Arab berasal dari kata roba yarbu riban yang artinya bertambah, meningkat, bertumbuh, dan melewati batas atau berlebih. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang atau dikenal dengan riba dayin, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara yang tidak tunai atau dikenal dengan riba ba'i. Hukum riba dalam agama Islam dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa riba diharamkan dan tidak sama dengan jual beli. Orang yang tetap memakan riba setelah mendapat peringatan akan mendapatkan azab. Sedangkan yang berhenti diberi kesempatan ampunan. Dan juga ayat 278 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman untuk benar-benar bertakwa dengan meninggalkan seluruh sisa riba sebagai bukti keimanan. Dan juga ayat 279 yang menjelaskan tentang penolakan terhadap perintah meninggalkan riba berarti permusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun jika bertobat, seseorang hanya berhak atas pokok harta tanpa menzalimi dan tanpa dizalimi. Macam-macam riba dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah riba dayin. Riba dayin adalah riba yang timbul dalam transaksi utang piutang ketika pihak yang berutang diwajibkan mengembalikan lebih besar dari pokok utangnya. Tambahan tersebut bisa berupa bunga, denda, atau bentuk kelebihan lain yang sudah disepakati dalam akad, sehingga peminjam tidak bisa menghindarinya. Riba yang kedua ialah riba ba'i. Riba ba'i adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli atau tukar-menukar barang ribawi, terutama ketika barang sejenis dipertukarkan dengan takaran yang tidak sama atau penyerahan tidak dilakukan secara tunai. Riba ba'i dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah riba fad, yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, yaitu emas, perak, kurma, gandum, syair, dan garam, dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Menukar 1 kg kurma ajwa Madinah dengan 3 kg kurma Sukari. Yang kedua ialah riba nasi'ah, yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi dengan cara yang tidak tunai. Contohnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 gram emas Jakarta secara tidak tunai, menukar 1 gram emas dengan 1,5 perak secara tidak tunai. Larangan riba dalam Islam menuntut adanya mekanisme pinjaman yang adil dan tidak memberatkan. Salah satu solusi yang ditawarkan syariat adalah akad gadai, yang berfungsi sebagai jaminan utang tanpa adanya tambahan keuntungan dari pinjaman. Gadai adalah salah satu jenis transaksi yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam praktik ini, seseorang menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak kreditur. Pengertian gadai. Secara bahasa, gadai berarti tetap atau menahan. Sedangkan menurut istilah fikih, gadai adalah menahan suatu barang sebagai jaminan
atas utang yang dapat dijadikan sebagai pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Gadai merupakan transaksi yang dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Dalam konteks modern, gadai menjadi salah satu solusi pembiayaan jangka pendek yang banyak digunakan oleh masyarakat ketika membutuhkan dana cepat. Namun, meskipun gadai merupakan praktik yang diperbolehkan, Islam menetapkan aturan-aturan tertentu agar transaksi ini tidak menimbulkan ketidakadilan dan unsur riba di dalamnya. Dasar hukum gadai terdapat dalam Al-Quran ayat 283 yang menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan pencatat utang, maka diperbolehkan mengambil barang jaminan sebagai penguat perjanjian. Rukun-rukun gadai yang pertama ialah rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua ialah murtahin, yaitu penerima gadai. Yang ketiga ialah marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang keempat ialah marhun bih, yaitu utang yang dijamin. Dan yang kelima ialah ijab dan qabul. Syarat-syarat gadai yang pertama ialah barang yang digadaikan harus memiliki nilai. Yang kedua ialah barang yang harus diserahkan. Yang ketiga, utang yang dijamin harus jelas dan pasti jumlahnya. Yang keempat, akad harus dilakukan oleh orang yang cakap atau mengerti hukum. Hak dan kewajiban para pihak dalam gadai. Yang pertama ialah hak dan kewajiban rahin atau peminjam, yaitu berhak menebus barang ketika utang dilunasi dan wajib membayar utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua ialah hak dan kewajiban murtahin atau pemberi pinjaman, yaitu berhak menahan barang jaminan sehingga hutang dilunasi dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin rahin atau peminjam. Islam melarang keras penyalahgunaan barang gadai, termasuk menggunakannya tanpa izin atau menjualnya sebelum jatuh tempo. Jika murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin, hal tersebut termasuk riba karena mendapatkan keuntungan dari akad pinjaman. Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya, maka barang gadai boleh dijual, lalu dipotong utang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Yang perlu diingat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan utang, karena termasuk riba. Namun, di beberapa komoditas masyarakat, bila seseorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang atau emas kepada orang kaya setempat. Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang, ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas-jelas sama dengan riba yang dipraktekkan bangsa Arab jahiliyah. Di antara pemberi utang, ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan pinjaman memberi barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan. Sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah dengan hasil barang jaminan. Dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan atau keuntungan yang diambil dari transaksi utang piutang maupun jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks penggunaan barang gadai, tindakan kreditur yang memanfaatkan barang jaminan tanpa hak atau dengan tujuan mencari keuntungan, termasuk ke dalam praktik riba yang diharamkan. Islam memperbolehkan akad gadai sebagai bentuk jaminan utang.
namun melarang keras pengambilan manfaat dari barang jaminan jika hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi debitur. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang riba, jenis-jenisnya, serta aturan gadai dalam Islam sangat penting agar masyarakat terhindar dari praktik yang merugikan dan dilarang oleh agama. Cara menghindari perbuatan riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghindari pinjaman berbunga. Yang kedua, memilih lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, berhati-hati dalam tukar-menukar uang dan emas. Yang keempat ialah membayar utang tepat waktu. Yang kelima, membatasi gaya hidup konsumtif. Yang keenam, belajar dan memahami ilmu muamalah. Dan yang terakhir, memberi pinjaman tanpa syarat tambahan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.